Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Meyristi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan aplikasi konsep motivasi dalam MRP. Apa sih MRP itu sendiri? Menurut Stevenson, Material Recruitment Planning atau MRP adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menerjemahkan jadwal produksi induk untuk barang jadi atau produk akhir menjadi beberapa tahapan kebutuhan subesi, komponen dan bahan baku. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa MRP adalah suatu rencana produksi untuk sejumlah produk jadi dengan menggunakan tenggang waktu sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyak dipesan untuk masing-masing komponen suatu produk yang akan dibuat. MRP didasarkan pada permintaan dependen. Permintaan dependen adalah permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Misalnya, permintaan akan mesin otomotif. Roda merupakan permintaan dependen yang tergantung pada permintaan otomobil. MRP digunakan pada berbagai industri, terutama yang berkarakteristik job shop, yakni industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produksi yang relatif sama. MRP tidak akan cocok bila diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk dalam jumlah yang relatif sedikit. Tujuan penerapan MRP. Tujuan dari penerapan MRP pada suatu perusahaan manufaktur yaitu 1. Mengurangi jumlah persediaan. MRP dapat menentukan jumlah komponen atau bahan baku yang dibutuhkan dan kapan komponen atau bahan baku tersebut dibutuhkan untuk suatu jadwal produksi. Produksi induk, master produksi schedule. Dengan demikian, perusahaan manufaktur yang bersangkutan hanya perlu membeli material atau komponen bahan baku tersebut pada saat dibutuhkan saja, sehingga dapat menghindari kelebihan persediaan material. Yang kedua yaitu mengurangi waktu tenggang produksi dan pengiriman ke pelanggan. MRP mengidentifikasikan jumlah dan waktu material yang dibutuhkan sehingga pihak purchasing atau pembelian dapat melakukan tindakan yang tepat untuk memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Dengan demikian, MRP dapat membantu untuk menghindari keterlambatan produksi yang dikarenakan oleh material. Yang ketiga yaitu komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan. Dengan menggunakan MRP, pihak produksi dapat memberikan informasi yang cepat terhadap kemungkinan waktu pengirimannya. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi operasi. Dengan adanya MRP, setiap unit kerja dapat terkoordinasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional setiap unit kerja pada perusahaan yang menerapkan MRP tersebut. Sistem MRP. Suatu sistem pada umumnya terdapat input dan output. Input daripada sistem MRP adalah Master Production Schedule atau jadwal produksi induk, Inventory Status File atau berkas status persediaan, dan Bill of Material atau BOM atau daftar material. Sedangkan outputnya adalah Order Release, Recruitment atau kebutuhan material yang akan dipesan, Order Scheduling atau jadwal pemesanan material, dan Plan Order atau rencana pesan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu cara kerja MRP. Sistem ini mengambil informasi dari Bill of Material, daftar semua bahan baku yang digunakan, dan komponen lainnya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang, lengkap dengan jumlahnya. Selain itu, MRP juga memanfaatkan data inventory dan jadwal produksi utama untuk menghitung jumlah bahan baku yang dibutuhkan dan kapan bahan baku tersebut diperlukan pada saat produksi berjalan. Metode ini efektif untuk berbagai jenis perusahaan manufaktur seperti manufaktur distrik,
atau pabrik mobil, perkakas atau sejenisnya, dan manufaktur proses, pabrik makanan atau minuman, pabrik kimia dan sejenisnya. Ini alasannya mengapa metode ini diadaptasi oleh banyak perusahaan manufaktur di berbagai belahan dunia. Pada awalnya, material recruitment planning menggunakan komputer mainframe untuk mengelola informasi dari bill of material untuk produk tertentu dan diubah menjadi rencana pembelian dan rencana produksi. Beberapa tahun kemudian, MRP menyertakan fitur feedback yang memudahkan manajer produksi untuk melakukan perubahan atau update langsung ke sistem jika diperlukan. Seiring tahun berjalan, sistem material recruitment planning terus berkembang dan kini sudah bisa diintegrasikan dengan marketing, keuangan, sampai dengan human resource dalam pembuatan rencana produksi. Karena kompleksitasnya, MRP di tahap ini banyak disebut oleh berbagai pihak sebagai MRP 2. Dan apakah MRP 2 itu? MRP 2 adalah perluasan dari MRP, lebih dari sekedar proses penentuan kebutuhan material. Fenomena ini melahirkan konsep baru yang disebut perencanaan sumber daya manufaktur. Ada juga yang disebut yaitu MRP 3 adalah perluasan MRP dalam tingkat akurasi peramalan, permintaan, penggunaan secara tepat dan baik, peramalan permintaan force demand sehingga dapat merubah master production schedule. Selanjutnya yaitu ada MRP 9000. MRP 9000 adalah perluasan MRP yang sudah merupakan tawaran yang benar-benar lengkap dan terintegrasi dengan sistem manajemen manufacturing, termasuk juga inventory, penjualan, perencanaan, pembuatan, dan pembelian menggunakan buku besar. MRP adalah lebih dari sekedar metode proyeksi kebutuhan akan komponen individual dari suatu produk. Sistem MRP mempunyai 3 fungsi utama, yaitu kontrol tingkat persediaan, 2 penugasan komponen berdasar prioritas, dan penentuan kebutuhan kapasitas atau capacity recruitment pada tingkat yang lebih detail daripada proses perencanaan. Sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.